Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Hari ini kita akan belajar matematika seperti biasanya dan akan membahas mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Ada yang tahu nggak atau pernah lihat bilangan berpangkat tuh kayak gimana sih gitu? Nih bilangan berpangkat ibu contohkan 2 pangkat 3. Nah 3 ini kan letaknya ada di atas 2 nih, nggak sejajaran dengan 2. Nah, dia disebut pangkat. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Dalam kegiatan ini, untuk mengenal bilangan berpangkat lebih banyak, memahami cara mengubah notasi bilangan desimal yang memuat banyak angka menjadi bilangan berpangkat, serta membandingkan bilangan-bilangan berpangkat. Secara umum, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. A pangkat B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Nah, A pangkat B dengan A itu disebutnya basis atau pokok, dan B itu disebutnya pangkat atau eksponen. Contohnya di sini ada, berikut ini beberapa bilangan berpangkat bulat positif yang dinyatakan dalam bilangan desimal. Nah, ada contoh 3 pangkat 10. Nah, 3 pangkat 10 ini bukan 3 dikali 10 ya, tapi 3 dikalikan dengan 3 dikalikan 3 sebanyak 10 kali. Nah, 3-nya itu harus ada 10. Jadi, 3 kali 3 sebanyak 10 kali itu ternyata nilainya 49. Nah, ada contoh yang kedua, 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 yaitu 10-nya dikalikan dengan 10 sebanyak 6 kali. Ternyata nilai 10 pangkat 6 ini itu 1 juta. Atau kalian bisa lihat nih, kalau dia perkalian 10 ya. Kalau dia perkalian 10, di sini 10 pangkat 6. Berarti kita tinggal tambahkan saja. Nolnya harus sebanyak 6. Di sini nolnya ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dia bernilai 1 juta. Selanjutnya ada 8 dikalikan 10 pangkat 6. Nah, 8 di sini kan dia tidak memiliki pangkat ya. Hanya 8 sendirian, 8 pangkat 1 saja. Jadi 8 dikalikan 10 sebanyak 6 kali 10-nya. Atau bisa juga 8 dikalikan dengan tambahkan nolnya sebanyak 6 kali. Yaitu jadinya 8 juta. Faktor bilangan. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikali dengan N sama dengan B. Contohnya, 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sedemikian sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Contoh, cara menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan 648 menjadi bilangan berpangkat. Nah, di sini ada contoh 648. Nah, kita mau rubah menjadi bilangan berpangkat. Kita bisa bagi dengan angka 2. Angka 2. 648 bagi 2, 324. Terus 324 dibagi dengan 2. Itu hasilnya 162. 162 dibagi dengan masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 81. Nah, 81 itu tidak bisa dibagi 2 karena 81 itu bilangan ganjil. Maka dari itu kita coba angka setelah angka 2 yaitu angka 3. Ternyata 81 dibagi 3 masih bisa nih. Dia menghasilkan nilai 27. 27 bisa juga dibagi dengan 3. Nah, 27 bagi 3 itu hasilnya 9. 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3. Nah, 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1. Nah, dari sini kita bisa lihat nih angka 2-nya. Angka 2-nya sebanyak ada berapa nih?
Angka 1, 2, 3. Angka 2-nya sebanyak 3 dikalikan dengan angka 3-nya sebanyak, hitung 1, 2, 3, 4. Nah, angka 3-nya ada 4. Maka bilangan 648 jika dirubah ke bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Cukup mudah kan mengubah bilangan desimal ke bilangan berpangkat? Selanjutnya ada contoh membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, kemarin kan kita udah membandingkan bilangan bulat sama bilangan pecahan. Kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan berpangkat besar. Ada contoh nih, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Nah, sekilas kita lihat nih, angka 5 sama angka 6 tuh lebih besar angka 6 ya. Tapi kita lihat di sini angka 5 sama 6 ini masing-masing punya pangkat yang berbeda. Nah, kita cek apakah nilai 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5 atau tidak. Nah, 5 pangkat 6 yaitu berarti 5-nya dikalikan dengan 5 sebanyak 6 kali. Nah, hasilnya itu 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5, 6-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya 7.776. Ternyata 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Karena 5 pangkat 6 nilainya 15.625. Jadi 15.625 lebih besar dari 7.776. Contoh yang kedua. Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, di sini kan angkanya besar banget ya, 100 dipangkatkan dengan 101. Kira-kira berapa itu angkanya gitu. Nah, kita bisa penyelesaiannya dengan membandingkan bilangan berpangkat yang kecil tapi polanya sama. Nah, di sini ada penyelesaian nih. Kalian bisa melakukan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil tetapi dengan polanya sama. Polanya sama tuh kayak gini. Di sini kan angkanya 101 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, kita tuh coba angkanya yang lebih kecil dari angka ini, tapi polanya sama pangkatnya. Dia tuh kan kayak kebalikan ya, 100 101. Selanjutnya dibandingkan dengan 101 pangkat 100. Nah, kita coba dengan angka lebih kecil. Nah, ini angka lebih kecil. 3 pangkat 4 sama 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 dibandingkan dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Nah, di atas tuh udah ada contoh nih. 5 pangkat 6 sama 6 pangkat 5. Ternyata 5 pangkat 6 ini lebih besar dari 6 pangkat 5. Terus 3 pangkat 4 juga lebih besar dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 juga lebih besar dari 5 pangkat 4. Dari contoh yang kita buat, contoh dengan angka-angka yang lebih kecil tapi polanya sama, ternyata menunjukkan bahwa 100 pangkat 101 itu bakal lebih besar dibandingkan dengan 101 pangkat 100. Nah, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Lembar kerja terdiri dari 4 soal. Nah, kerjakan di buku tulis, fotokan dan kumpulkan melalui link. Ibu akan bahas sebentar mengenai soal-soalnya. Yang pertama nih, nyatakan bilangan berpangkat berikut menjadi bilangan desimal. Nah, 10 pangkat 8. Di atas tuh udah ada contoh. 10 pangkat 6 tuh hasilnya berapa? Nah, sekarang contohnya 10 pangkat 8. Berarti 10-nya ini dikalikan dengan 10 sebanyak 8 kali. Yang nomor 2, 3, 4 kalian kerjakan ya. Selanjutnya nomor 2. Kisaran luas Samudra Pasifik adalah 180 juta kilometer persegi. Ubahlah menjadi bilangan berpangkat. Nah, kalian ubah nih si 180 juta ini jadi bilangan berpangkat. Nah, kira-kira berapa kali berapa pangkat apa? Kan di sini ada 180.
Selanjutnya yang ketiga, urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, sama 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke terbesar. Berarti kalian tuh harus mencari nilainya dulu nih. 3 pangkat 4 itu nilainya berapa? Berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, nilai si 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan berapa? Yang kedua, kalian harus mencari nilai 4 dikali 4 dikali 4. Karena di sini 4 pangkat 3. Nah, nilainya berapa? Selanjutnya 2 pangkat 5. 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Nilainya berapa? Terus 5 pangkat 2. Nah, 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya berapa? Dari situ angka-angkanya akan kelihatan mana yang kecil, mana yang besar. Setelah itu kalian susun nilainya dari yang terkecil ke terbesar. Nomor 4. Dengan menggunakan tanda kurang atau lebih dari atau sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. Nah, kalau misalkan Ibu contohkan nomor yang A. Sini ada 5 pangkat 3 dengan 12 pangkat 2. Berarti kalian tuh harus menjabarkan dulu. 5 pangkat 3 itu berarti 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Nah, hasilnya berapa nih? Selanjutnya 12 pangkat 2. 12 dikalikan dengan 12. Karena pangkatnya ada 2, berarti 12-nya ada 2. 12 kali 12 itu hasilnya berapa? Nah, dari sini kelihatan nih angka yang lebih besar itu yang mana. Kalau misalkan angka 5 pangkat 3 lebih besar, berarti 5 pangkat 3 lebih besar dari 12 pangkat 2. Atau kalau misalkan si tandanya 5 pangkat 3 lebih kecil, berarti tandanya seperti ini. Atau bisa juga kalau misalkan 5 pangkat 3 sama dengan nilainya sama dengan 12 pangkat 2, berarti tandanya sama dengan seperti itu. Kalian gunakan tanda sesuai dengan nilainya. Cukup sekian penjelasannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau misalkan ada yang nggak bisa atau ada yang masih bingung, bisa tanyakan langsung ke Ibu melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.